fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqaiquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kullama akhrosani lu'mi, Tuhanku. Ini tidak ada ya, tidak ada ya nida, berarti kita dekat sekali dengan Tuhan. Kullama akhrosani, setiap kali lu'mi, setiap kali dosa-dosaku. Kalau di hikmah pertama zalal ya, menggunakan kata zallah. Setiap kali dosaku itu akhrosani, membuat lidahku kelu, membuat lisanku terhenti. Artinya kalau saya berbuat dosa terus, saya malu kepada Tuhan sehingga tidak lagi berdoa. Dosa menyebabkan kita malu kepada Tuhan. Tapi sekali lagi antokoni karomuka, kemurahanmu Tuhan menyebabkan atau mengilhamkan, menggerakkan lisanku untuk berdoa. Kita baca di tepi di halaman 93 bagian bawah, ilahi kullama akhrosani. Kepanggil cantok nggih. Ilahi Tuhanku kullama akhrosani, setiap kali membuat lidahku kelu. Setiap kali membuat lisanku terhenti, apa lu'mi dosa-dosaku, ai mukhalafati, mukhalafah ini dosa dengan sengaja, wa isyani dosa kadang sengaja atau enggak, itu bedanya ya. Jadi maksiat ini ada yang disengaja, ada yang tidak. Kok gitu Pak? Ya namanya mak-mak kan maksiat kan. Kalau mukhalafah dosa atau menentang Tuhan, sudah disengaja itu karena dengan sengaja tidak sholat ya dan seterusnya ya. Fa inna dzalika yaqtadi adaman tilaqi lisani. Yang demikian itu artinya dosa-dosaku, lu'mi itu yaqtadi, menyebabkan adaman tilaqi lisani. Menyebabkan lisanku terhenti. Adaman tilaq, kelu. Bahasa Indonesianya gampang, kelu itu ya, tercekat. Tapi bukan tercengang Ustaz Falah, tercekat saja, kelu. Menyebabkan lisanku kelu bitolabi untuk bermohon, berdoa minka terhadapmu Tuhan, li'anna tolaba, karena aturan mainnya adalah orang yang meminta la yakunu illa ba'dat tawaddudi, tidak mungkin orang minta kepada Allah ini, atau bahkan contohnya kepada sama manusia, tidak mungkin terjadi kecuali ba'dat tawaddudi, kecuali setelah tawaddud. Tawaddud ini apa? Mesra, intim atau kenal, atau sangat dekat. Tawaddud ini cinta, mawaddah ya, seakar kata dengan mawaddah. Orang ini tidak mungkin minta-minta kecuali sangat akrab, gampangnya itu. Sekolah ditolong Cak Hur, mboten tepang lagi, mboten sekeco. Terus kita ini kalau tepang rien, akrab. Nah, bahasa kampungan intimitas, kemesraan ya. Jadi tidak mungkin saya minta tolong Mbak Mi dan Cak Anto kalau saya tidak kenal, ngapain minta tolong? Kemudian wat tawaddudu ilal maula, adapun kemesraan, kedekatan, keakraban, intimitas ilal maula kepada Allah semata-mata dibangun dengan bitaatihi, berangkat dari ketaatan kepadanya. Anehnya akan tetapi, wawunya bermakna tetapi ini ya, wazalika, dan adapun ketaatan itu mafqudun indi, tidak ada pada diri saya, kata pengarang kitab ini. Saya malu minta kepada Allah karena saya tidak taat. Nah, biasanya orang yang minta-minta ke Allah itu yang taat. Lakin akan tetapi kullama khorostu, boleh dibaca khoristu. Setiap kali lidah saya ini tercekat, setiap kali lisan ini kelu, antokoni karomuka, kemurahanmu Tuhan menggerakkan lisanku. Antoko menggerakkan nih padaku apa karomuka, kemurahanmu. Tuhan maha murah hati ya. Bahasa Indonesianya palamarta, baik hati atau murah hati itu ya. Fa inni izala haztu annaka karimun. Fa ini karena sungguhnya aku izala haztu, manakala merenung insafi atau ketika menyadari, ketika merenung insafi annaka, bahwasanya engkau Tuhan karimun, ialah zat yang maha pemurah, murah hati. Kemudian wal karimu,
Dan zat yang maha murah hati itu la yatawaqqafu i'tauhu 'ala tawaddudi ilaihi. Ini kalimat yang panjang ini terjemahannya pendek saja. Cintanya tak bersyarat. Cintanya tidak bersyarat. His love, his unconditional mercy. Kasihnya yang tak bersyarat. Ngerti ya? Tidak bersyarat ya? Tanpa pamrih. Maksudnya begini. Entah kita ini pendosa atau orang yang taat kepadanya, semua dikasihani. Semua disayangi. Nah itu dia, itu kasih yang tak bersyarat. Misalnya ada 2 anak ya. Ada 2 anak. Satu anak ini pinter. Satu anak ini pinter. Tapi anaknya Pak Yanto. Tahu ya Pak Yanto ya? Prabowo Subianto itu loh kan Pak Yanto panggilannya. Nah ini anak-anaknya Pak Yanto. Pinter dia. Satu lagi anak saya sendiri. Bodoh. Mana yang lebih saya sayangi seharusnya? Anaknya Yanto atau anak saya? Anaknya Pak Subi. Pak Subianto kan Pak Subi. Meskipun anak saya ini bodoh. Atau mungkin pembalap. Pemuda berbadan gelap. Atau apalah ya. Korengan, gatel-gatel, ngupil terus ya, ingusnya kemana-mana, tetap saya sayangi karena ini anak saya, begitu. Makhluk Tuhan ini semua disayanginya karena semua selain dia adalah makhluknya. Wis tiyang awon tiyang sae sedaya niku semua itu dicintai olehnya karena semua makhluknya. Ya Bahlil ya semua disayang oleh Allah itu. Makanya kemarin ketika Presiden Venezuela ditangkap, seharusnya yang marah itu orang Indonesia. Presiden siapa namanya Venezuela itu? Istrinya Flores, ya kan? Maduro dan Flores. Seharusnya orang kita yang marah. Karena suaminya Maduro, istrinya Flores. Nah, itu dia. Oke. Orangnya rohim katanya. Nah, itu dia. Jadi cintanya Allah tidak bersyarat. Ya, apakah baik, apakah buruk, kita semua ini makhluknya Allah. Dan kabar baiknya adalah di ngaji Burdah ini belum sampai ke bab itu, tapi ada bunyi begini. Lamma da'allahu da'ina li da'watihi bi akramir rusli kunna akramul umam. Ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi, Nabi kita ini ke langit dengan sebutan Rasul paling mulia, otomatis Ucun tiduran saja, Cun. Tiduran sambil ngupil-ngupil apa. Ucun menjadi umat paling mulia. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi paling. Nah itu dia. Sudah misalnya Rohim adalah tipe menantu yang paling tidak diminati. Paling dibenci oleh segala jenis mertua di muka bumi. Misalnya. Tetap saja Him, Anda disayangi oleh orang tua Anda sendiri. Bukan oleh Allah, Him, tetap disayangi kita semua. Mau pendosa, mau tidak bersyarat kasihnya ini. Ini kabar baik ya. Hanya si pengarang ini, yakni guru Alexandria, Imam Ibnu Athaillah ini minder karena beliau merasa banyak dosa. Loh, saya ini banyak dosa. Setiap kali minder untuk berdoa, lisannya ini digerakkan terus oleh Tuhan untuk berdoa. Nah, itu nafsu itu ya, nafsu itu begitu memang. Jadi kita tidak belajar, maunya pinter, tidak kerja, maunya kaya. Menghayal nanti itu ya, ngelamun toh kan. Nah, tapi kasihnya tidak bersyarat. Oke, kita teruskan. Intolaqa lisani, Tuhan menggerakkan lisanku bitolabi untuk bermohon minka kepadamu. Oke. Wa kullama ayasatni ausofi, dan setiap kali membuatku putus asa. Ai auqaatni, setiap kali menjerumuskanku. Fil ya'si, dalam keputusasaan, minal istiqomati, untuk istiqomah. Jadi maknanya sebenarnya kalau mau gampang dibalik. Setiap kali dosa-dosa, setiap kali sifat-sifatku, ausofi ya, adzamimah yang buruk, membuatku terjerumus dari istiqomah ke putus asa, begitu. Apa yang membuatku terjerumus tadi? Ausofi, sifat-sifatku, adzamimatu, yang destruktif, yang buruk, yang negatif ya, yang merusak. Allati iqtadatha at-tabi'atu wal jibillatu.
Yang mana at-tabi'ata wal jibillata, yang mana betul at-tabi'atu wal jibillatu. Yang mana sifat-sifat tadi azamimah tadi ya, memang ia konsekuensi atau berangkat dari watak dan kepribadian yang darinya taqtadil ya'sa minal istiqomati, menyebabkan putus asa dari istiqomah. Satu, istiqomah terhadap atau dari mana? Ala thoriqil haqi, untuk menempuh jalan kebenaran, wa minal qiyami bi huquqir rububiyyati, dan untuk beribadah atau menunaikan sidqul ubudiyah, hak ibadah kita. Setiap kali sifat-sifat, ya, jadi begini teman-teman, pada dasarnya manusia itu buruk. Pada dasarnya menjadi baik karena Tuhan menganugerahi kebaikan. Menjadi baik karena Tuhan jadi sifat-sifat kita ini sifat-sifat binatang. Mana seandainya Allah tidak menganugerahkan akal, maka sama dengan binatang. Niki contoh gampang mawon Cak Hur. Jaran itu kuda, ya kan. Kuda itu seperti, saya tidak mau katakan seperti Ilham. Kuda itu pakai kacamata Ilham, biar tidak ngantuk Ilham, ya kan. Oke, pakai kacamata, pakai jaket, pakai sabuk pula. Tapi mboten katokan Cak Hur. Itu kuda. Kacamata, sabuk, pakai sepatu, pakai jaket, enggak pakai celana. Namanya saja kuda, betul ya? Tengok saja Delman, Dokar itu loh. Kan sekarang Dokar menjadi merek rokok, ya sudah. Nah, itu pede saja. Kenapa? Ya dia kuda. Sewatak-watak binatang ini ya, enggak tahu malu, serakah, saling membunuh, menerkam, berebut, enggak tahu hak orang lain dan seterusnya. Itulah kita. Seandainya Allah tidak menganugerahi nur kekasihnya, Nur Muhammad, berupa akal dan hati. Hayawan kita, gara-gara Allah menganugerahi akal, menjadi natik. Kita menjadi pribadi yang bisa memilah ini baik atau buruk. Ayatnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi jiwa dan penyempurnaannya. Demi nafsu dan penyempurnaannya. Itu nafsu ini ya. Oke. Wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Allah sudah menitahkan kepada nafsu diri kita ini fujur, buruk, ya kan. Tapi untuk kemudian Allah mengilhamkan takwa. Perhatikan kata buruk dimulai duluan di situ. Memang pada dasarnya buruk kita. Menjadi baik karena Allah menganugerahi kebaikan. Oke. Qad aflaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, man zakkaha. Biasanya kalau dibersihkan, kalau disucikan tadinya kotor ya sudah. Oke. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Setelah suci dikotori lagi. Nah, itu dia. Loh Pak, tapi katanya ada hadis itu bahwa manusia itu fitrah. Fitrah itu kan, fitrah maknanya ya banyak. Fitrah itu nature, natur ya. Bukan nature perasaan rohim kepada husnul, bukan him. Apa artinya him? Faiz, perasaan rohim ke husnul itu adalah nature. Bukan, itu nature namanya. Nah, atau cinta ya. Oke. Nature ini fitrah. Ada dua potensi, bisa baik, bisa buruk dan seterusnya. Oke. Ada sifat-sifat az-zamimah. Nah, itu dia. Tapi karena Allah Maha mengasihi kita, lalu Allah mengilhamkan, menyematkan, menginstal sifat-sifat yang mahmudah. Jadi sifatnya tidak hanya serakah, tapi juga qanaah, neriman ya, trimo ing bandung. Tidak hanya congkak, jumawa, sombong, tapi juga ada sifat rendah hati. Nah, itu dia. Setiap kali keburukan-keburukan saya ini, jadi kita ini binatang sebenarnya. Kalau akalnya hilang itu binatang sudah itu. Sama, binatang yang makan, minum, tidur, kawin-mawin ya. Kemudian ya dan seterusnya. Berburu dan lain-lain. Baik.
itu menyebabkan kita terjerumus, meninggalkan istiqomah dan terjerumus dalam keputusasaan. Dalam dua hal, nomor satu ala thoriqil haqi, menempuh jalan yang benar, wa minal qiyami bi huquqir rububiyati. Oke. Niki contoh mawon, contoh mawon. Orang ndak sholat sekali, mungkin hatinya merasa ndak enak. Tapi setelah 2 kali, 3 kali, seminggu, sebulan, sudah ndak ada perasaan apa-apa. Nah itu dia. Kalau kita berbuat dosa dan hati kita menyesal, getun ya, nadamah, itu hati kita masih hidup itu. Tapi setelah terbiasa tidak, seminggu, 2 minggu, sebulan, sudah nyaman saja. Dan seterusnya. Dangu mboten ngaji niku isin badhe ngawas niku. Nggih Cak Rosi nggih. Wonten rencange Cak Rosi niku namine Mas Imam. Kepanggih ten Kramatan kali kula jahur pas wonten tiyang tilar kula nderek ten Kramatan niku. Kula mboten tanglet nanging ki ambake sanjang ki ambak ngeten niki. Ngapunten Pak, mboten saged ngaos. Saya ndak nanya itu. So ngaji ndak ngaji terserah. Dia ndak enak, berarti kan hatinya masih hidup itu. Merasa malu kalau ndak ngaji ya. Oke. Baik, kita teruskan. Setiap kali sifat-sifat buruk saya ini membuat saya putus asa, maka atma'atni ay ja'altani, kau menjadikan nih padaku Tuhan tomian sebagai pribadi yang dahaga. Atau makna garis miring tomian, pribadi yang bergegas, bersegera, tomi' ya. Bergegas atau bersegera, bukan tamak maknanya. Fi dzalika, untuk bangkit. Apa yang membuatku bangkit adalah minnatuka, anugerahmu, karuniamu. Ini perhatikan ya, syarahnya keren sekali penjelasannya. Ai imtinanuka wa ihsanuka, karunia, anugerah yang sempurna dan kebaikan yang paripurna. Bukan hanya baik saja. Imtinan yang sempurna itu bagaimana? Allah tetap mengasihani bahkan kepada pendosa. Ihsan, kebaikan yang sempurna, tambahan alif nun maknanya sempurna, adalah baik kepada justru yang jahat kepadanya. Jadi kalau kita baik kepada orang yang baik ke kita, itu kebaikan standar, hasan saja. Atau hasanah ya. Tapi kalau kita mampu berbuat baik kepada yang jahat ke kita, mau nyakiti, sudah nipu, tetap dimaafkan. Nah itu ihsan, namanya kebaikan yang sempurna. Imtinan, anugerah yang sempurna. Karunia yang sempurna. Beda ya, berarti minnah dengan imtinan. Kalau minnah pemberian saja. Biasanya kita ini baik kepada orang yang baik. Nah, justru kita jahat kepada yang barbar ya. Kita justru lebih ekstrim biasanya. Nah, ini sekarang tahu-tahu malam DPR itu rapat jam 11 sampai jam 12. Ketika kita tidur, rapat ya ketok palu sendiri, bikin undang-undang. DPR ini kan legislator atau musyarri', pembuat undang-undang. Mereka bikin undang-undang sendiri. Jadi kalau ada orang menghina teman dan temannya tersinggung, dikenakan hukuman penjara 3 bulan atau denda 10 juta. Kalau menghina Gibran, pejabat, boleh enggak? Menurut saya boleh, dia bukan teman, ya kan? Nah, sesuai undang-undang itu. Dia kan bukan teman, boleh enggak itu? Oke, jadi mereka bikin undang-undang terus ya, sampai mereka ini bingung ya, karena mereka sendiri yang melanggar undang-undangnya itu. Baik, imtinan adalah anugerah atau karunia yang sempurna, yang paripurna. Sekali lagi yang tak bersyarat, tidak berjika. Saya baik kepadamu jika kamu baik, tidak. Pokoknya dia maha baik saja. Entah kita ini berdosa atau kita ini pendosa, jangan kita lah ya, rohim saja. Entah kita ini baik atau rohim berohim, jadi dosa diganti rohim ya kan, oke. Misalnya atau diganti makoli ya. Nggak ada urusan, kita semua adalah makhluk kinasihnya, yang paling disayanginya. Nah sudah itu dia ya, oke.
Alladzi syamila, yang meliputi, yang menjangkau, yang komprehen, yang menjangkau kepada al-barro, kepada orang yang baik, wal fajiro, dan durjana, dan kepada si durjana. Tetap kebaikan Tuhan menjangkau semuanya. Baik, satu hikmah lagi, ilahi man kanat mahasinuhu. Kita baca yang tengah dulu ya, yang cetak tebal yang tengah, yang di dalam kotak. Ilahi man kanat Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi. Orang-orang yang menganggap, man kanat mahasinuhu masawi, bukan menganggap. Orang-orang yang kebaikannya ini masih terkontaminasi keburukan, orang-orang yang kebaikannya masih tercampur aduk dengan keburukan, orang-orang yang berbuat baik saja kebaikannya masih buruk. Kenapa? Karena kita nakis ya, kita ini tidak sempurna. Jadi setiap berbuat baik saja masih terkontaminasi. So our good deeds is corrupted by negative thing. Setiap perbuatan baik kita corrupted, terkontaminasi, dicampuri oleh keburukan, bercampur dengan keburukan. Mana buktinya? Kita sholat ini ingat Allah toh atau tidak? Tidak. Kita berlama-lama di sajadah, berdoa karena punya kepentingan pribadi. Mana kepentingan pribadi? Ya banyak. Berdoa misalnya, Ucun ya kan. Ya Allah ingin awet muda tanpa suntik kolagen misalnya. Misalnya Jun ya. Ya Allah saya ingin berbuat dosa tok tapi kau ampuni Tuhan. Jadi banyak sekali kepentingan kita itu. Atau doa yang sangat terkenal di sini, doa maksa jodoh ya kan. Saya bukan rohim, bukan, banyak lah, Harid misalnya. Tuhan jadikan dia jodoh saya. Kalau dia bukan jodoh saya Tuhan, jangan kau kasih dia jodoh selain saya. Nah itu doa maksa jodoh ya. Banyak lagi. Jadi kita sholat saja masih ingat banyak hal, masih bermaksiat. Jadi di dalam misalnya begini sholat ya, kira-kira berapa persentase kita ingat Tuhan atau tidak? Nah itu dia. Jadi sholat kita ini sholat yang sadar, yaqozoh atau ghaflah. Yaqozoh, ingat pada Allah ya, atau ghaflah, lalai. Nah mari kita hitung ya, kalau di persentase ini berapa persen, ini berapa persen, ingat Allah atau tidak. Ya termasuk saya sendiri ya. Oke. Dengan demikian sebenarnya ya di dalam ketaatan saja kita bermaksiat. Ini kan yang nampak dari sana, kita kan ngaji ini, saya baca ini. Nggak ada yang tahu hati saya apa, ya kan? Oke, jadi betapa dalam kebaikan saja masih terkontaminasi, dikotori oleh keburukan-keburukan. Kalau ditanya ke hasbi misalnya, nikah ini kan dalilnya atau tujuan utamanya apa, Has? Ya, ibadah ya. Oke. Kalau pengakuan yang jujur ke Bahri misalnya, nikah ini betul ikut sunnahnya Nabi atau mengumbar nafsu sebenarnya? Pesta seks saja. Pesta seks saja, oke ya sudah. Jadi ikut sunnahnya Nabi ini sunnah yang mana sebenarnya? Nah, nampak tesih jomblo sebelah panjenengan. Oh, nggih pun. Oke, saya rela cerita itu ganti yang lebih. Ganti ya. Jangan ngaji saja, oke ngaji ya sudah. Oke. Mas, saya maafkan Mbak, tidak vulgar ya. Kalau Anda membaca buku-buku fikih lebih vulgar lagi itu. Kalian sudah tua lah ya, sudah bukan. Oke. Baik, kita teruskan. Berarti kalau kebaikan kita saja masih terkontaminasi keburukan. Jadi begini terjemahnya, Tuhan,
Kalau kebaikan saja masih terkontaminasi keburukan, fakaifa la yakunu masawihi masawi. Bagaimana mungkin keburukan ini tidak buruk? Yang baik saja itu masih dikotori oleh keburukan, apalagi yang buruk. Saya berbuat baik, menurut saya sudah baik. Saya tidak tahu, tapi karena Tuhan ini maha tahu, maha sempurna, dia lebih tahu keinginan saya. Nah, sudah kita sama manusia saja. Mereka semua pejabat semua ya, ASN ya. Kecuali guru ya. Harus ada pengecualian. Leres jantung kecuali guru ya. Oke. Terus pokoknya pejabat lah ya, polisi, tentara dan lain-lain. Nah, pejabat. Betulkah mereka ingin mengabdi kepada negara atau ingin memperkaya diri? Atau mengabdi ke nafsunya sendiri sebenarnya? Nah, itu dia. Tapi banyak yang ingin itu kan. Oke. Nah, ini bedanya setan ya. Kalau setan yang asli dibacakan ayat kursi kabur. Tapi setan yang minal jinnati wan nas, saya enggak tahu ya. Itu harus dilempar dengan kursi baru kabur. Tapi setan yang satu lagi, itu memang mereka menginginkan kursi ya, dengan segala cara. Nah, itu dia. Itu setan yang satu lagi. Biasanya dimulai dari gorong-gorong, nyambe cahur nggih, nyambe nih. Nah, apa namanya biawa. Nah, itu dia. Suka masuk gorong-gorong ya, tukang bersih gorong-gorong. Oke, kita teruskan. Waman kanat haqaiquhu da'awi, barang siapa yang kebaikannya hanya ngaku-ngaku saja. Ini terjemah kampung ya. Waman kanat haqaiquhu da'awi, barang siapa yang kebaikannya hanya da'awi, hanya pengakuan belaka. Atau bahasanya Ustadz Falah tadi hanya mengklaim ya, atau klaim sepihak. Barang siapa kebaikannya hanya ngaku-ngaku saja, dia tidak baik, hanya ngaku saja. Fakaifa la takunu da'awihi da'awi. Bagaimana mungkin pengakuannya tidak menjadi pengakuan yang palsu? Nah, itu terjemah bebasnya ya. Bagaimana mungkin pengakuannya adalah tidak menjadi pengakuan yang palsu? Oke. Da'a haqaiq ya. Kebenaran yang dilakukan ternyata hanya ngaku, klaim sepihak. Jadi mboten sae nanging ngaku-ngaku sae. Bagaimana mungkin tindakan buruknya, keburukannya bukan pengakuan yang palsu. Dia ngaku kok. Kalau terjemah lebih gampang lagi begini. Kalau kebaikannya palsu, apalagi keburukannya. Nah, itu dia. Lebih gampang ya, lebih gampang. Kalau kebaikannya palsu, apalagi keburukannya. Sampun, mari kita baca yang di tengah ya. Ilahi man kanat mahasinuhu ay a'maluhu sholihatu. Ilahi Tuhanku, manadapun barang siapa kanat ialah ada siapa man mahasinu apa kebaikan-kebaikannya, ay a'maluhu sholihah. Kerja-kerja produktifnya, amal yang baik, masawi, justru buruk. Oh, loncat ya, ada yang belum saya baca, maaf. Ya, tapi enggak apa-apa. Sebenarnya itu ada hamzahnya teman-teman, masawi'u itu sebenarnya. Tapi dibuang ya. Li'adami khuluwiha, karena tidak terbebas min daqaiqil ujubi, dari perangkap-perangkap ujub, waria dan ria. Tapi niki ujub senes ujub bahasa Malangan nggih. Ujub kan bojo, bukan, ini ujub memang. Ujub ini menganggap dirinya wow, menganggap dirinya hebat. Sekene iki maca Quran kleru kabeh, sing tepak aku tok. Lho ngoten niku wae. Sak desa iki koyoke neraka kabeh, sing swarga aku tok. Nah, dia mengklaim dirinya paling baik. Takjub ya, merasa takjub. Kagum dengan dirinya sendiri. Ria ingin dilihat. Kalau bahasa sekarang ingin viral. Atau sum'ah ingin didengar. Dia ingin viral ya. Karena sekarang semuanya di video. Semua sekarang diunggah ke media sosial. Semuanya. Jadi anaknya ikut les ya kan. Alhamdulillah anakku yang 3 tahun ikut les demo misalnya. Oke. Agustus ya, juara lomba ngapusi RW ya. Nomor 2 misalnya.
Ya, nomor satu bapaknya sendiri ternyata. Nah itu dia. Semuanya dipamer-pamerkan, semuanya. Dari dulu saya bikin Facebook itu ketika saya masih di Australia, 2008. Oke. Mungkin beberapa kalian ada yang masih umur setahun, 2 tahun ya di tahun itu ya. Kita sepantaran berarti. Sampai sekarang saya berhenti mainan Facebook itu 2019. Oke, setelah itu sudah tidak main-main lagi. Baik. Itu Anda tidak akan pernah nemu foto saya dan istri saya di sana. Kalaupun ada, itu saya pasti ditandai karena ulang tahun pondok misalnya. Betul ya? Dia tidak pernah mengunggah. Ngapain diunggah, ya kan? Diunggah juga ngapain, kan? Tidak ada gunanya. Malah itu menyinggung perasaan. Kita bermesraan, misalnya Ucun lah ya kan. Ucun baru nikah. Jadi ini motor Jun ya, menghadap ke depan begini. Istrinya dibonceng di depan dan menghadap ke belakang ya kan. Sesuai dengan hayalannya Ucun ya kan. Nah, itu kan yang jomblo kan nangis itu. Yang ngelus dada, ngelus dengkul juga kan. Kayak Rohim ya kan. Waduh, Ucun tega sekali ya kan. Nah, karena saya ingat model pacarannya Farid dengan Dita dulu. Dengan motor tawaduknya itu loh, motor. Apa mereknya itu Farid? Happy waktu itu ya. Nah, saya lihat bentuknya, jangan-jangan persnelingnya 1,5 ini kata saya kan. Jadi setelah kalau diinjak lagi dari 1 itu langsung netral ya, harus 1,5 gitu ya. Itu Dita membonceng Farid dengan begini ya kan, dengan memeluk Farid ya. Masya Allah, bermaksiat di perempatan anak ini kata saya. Oke. Jadi seolah kepanjen ini milik mereka berdua saja. Nah yang lain kontra, jagur, gitu. Yang lain ngekos saja ya kan. Baik. Nah, fahiyya mahasinu bihasbi dzahiri. Baik dari sisi zahir wa indanasi atau menurut manusia. Tetapi wa masawi fil waqi, tapi hakikatnya fil waqi kenyataannya ya. Secara faktual atau kenyataannya buruk wa indallahi dan buruk pula di sisi Allah. Kalau orang kebaikannya, kalau kebaikan kita ini buruk menurut Allah, apalagi keburukan kita. Mana kebaikan kita yang buruk? Ya banyak kan, palsu semua kan. Jadi sekolah ini Pak tujuannya pinter, setelah pinter ini nanti jadi pejabat dan memperkaya diri ya kan. Itu tujuannya sudah buruk. Oke. Ini saya belajar mantik Pak supaya saya pinter ya kan. Nanti semua ilmuwan itu saya bantah semuanya. Nah begitu ya kan. Oke. Dan seterusnya. Jadi niatnya sudah buruk ya kan. Pamrih ya, nanti ingin dilihat, ingin didengar dan seterusnya. Sebutkan saja kebaikan kita, apakah pikiran, tindakan atau yang terbersit di hati kita, itu seluruhnya terkontaminasi oleh keburukan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita bucin ya, buruk. Oke, ada bu yang lain kalau Rohim ya Him, yang rasanya asin itu loh Him, tidur Him. Oh ya sudah, oke. Jangan diganggu, mungkin mimpi apa? Mimpi genderuwo, mimpi Nabi jam segini ya kan? Ya mimpi Nabi ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Fakaifa la takunu masawihi ay ayubuhu wa amaluhu. As-sayyi'ah, aib-aibnya dan amal-amal buruknya. Masawi adalah keburukan itu sendiri. Ay ayuban tamatan azimatan, kebaikan aib-aib yang sempurna lagi besar. Dulu saya pernah nulis ada keburukan, kejahatan yang sempurna. Apa itu? Yang kita tidak mau memperbaiki diri. Faqad ikhtilafal khabaru wal mubtada'u. Khabar dan mubtada'nya ini masih diperselisihkan ya, bisa dibalik maknanya. Bihadzal itibari pada pembahasan ini atau pada kalimat ini. Wa yahtamilan al makna,
Ada juga opsi makna yang lain. Baik. Kalau kaifala takunu itu dibuang, masawihi masawi. Keburukan kita ini pada mahasinuhu masawi. Kebaikan kita mengandung keburukan atau terkontaminasi keburukan. Maka bagaimana mungkin keburukan kita tidak buruk sama sekali? Oke. Bisa dibalik sebenarnya. Kalau seluruhnya buruk pada diri kita, itu menjadi baik karena Allah terlibat di dalamnya. Bihadzal itibari, bihadzal itu dengan kalimat ini. Wayah tamilu, jadi uyuban tamatan azimatan, mana tadi? Ai uyubu wa'malu as-sayyi'ah. Fakaifala takunu masawihi masawi. Bagaimana mungkin keburukannya itu, aibnya, amal-amal buruknya yang negatif, yang destruktif, yang merusak dan lain-lain tidak buruk sama sekali, menjadi keburukan yang sempurna. Tadinya buruk saja, lalu menjadi keburukan yang sempurna dan besar. Oke. Ada orang berbuat dosa ini malu, ada orang yang berbuat dosa dan dipamer-pamerkan, dibanggakan ya. Jadi seharusnya menurut Anda bodoh ini aib atau bukan, Rin? Oke, ya sudah. Bodoh aib enggak? Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, mulai hari ini bodoh itu aib di sini, ya kan? Jadi sementara di tempat lain mungkin dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan. Kau tengok saja media sosial itu kan pamer kebodohan semua itu. Pamer kebodohan, kebebalan dan seterusnya. Oke. Kalau bodoh ini aib, bodoh itu dosa enggak? Dosa bodoh itu karena enggak mau belajar. Bodoh itu dosa, baru tahu ya. Oke. Bodoh ini aib dan dosa. Ya maaf jangan tersinggung ya, tapi terpaksa kita katakan ya. Jadi bodoh itu adalah dosa dan aib. Kalau aib ya harus ditutupi. Cara menutupinya dengan belajar. Dan itu dosa. Sudah banyak guru, banyak ilmu di mana-mana dia enggak mau belajar. Ya dosa lah. Karena belajar itu perintah agama, ya kan? Loh Pak, kalau idiot jangan dibahas itu tunagrahita, ya kan? Kalau itu sudah tidak usah dibahas itu. Baik, saya sudah belajar Pak. Anda sudah belajar baca buku 5 kali dan tidak ngerti. Masih dosa kan? Masih dosa. Masih dosa itu. Oke. Tujuan belajar bukan pinter sebenarnya. Karena pinter itu hadiah dari Tuhan, ya kan. Tujuannya belajar saja. Jadi ada nama imam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, teolog dan fakih yang kita fatihai juga. Fakih itu ahli fikih ya. Oke. Orang namanya fakih banyak, tapi ugal-ugalan ya kan. Oke. Bukan ahli fikih. Ada di sini yang kita fatihai namanya Abdullah Aududdin Al-Iji. Itu punya murid Sa'aduddin Taftazani, Imam Sa'aduddin Taftazani. Jadi beliau ini baru paham satu pelajaran setelah mengulang-ulang 100 kali. Ada kalian berjuang sampai 100 kali belajar satu ilmu? Kalau belum, ya belum. Sampai segitunya usahanya ya untuk paham satu ilmu saja. 100 kali dia mengulang-ulang pelajarannya. Tapi sampai pinter akhirnya. Kalau sudah belajar, pasti ya, terus diulang-ulang ya, diulang-ulang. Nah, perbandingan yang lain ada tokoh, ini dokter, filsuf juga, dokter juga. Belum ada rumah sakit modern, karena rumah sakit ini dibikin oleh Abu Bakar Ar-Razi atau Razes ya, seorang filsuf ya. Oke. Ibnu Sina, Ar-Rois Ibnu Sina, yang ngarang buku Mantik Masyrikin. Dulu kita ngaji itu di tahun 2012 atau 13 ya. Waktu itu yang ikut ngaji Pak Akif ya, Pak Nafis yang ngaji itu. Dulu ketika saya masih senang ngajar mantik ya waktu itu. Oke. Baik. Ini Ibnu Sina, salah satu orang paling cerdas di muka bumi, min uqala ibani Adam, orang paling jenius. Dia membaca buku Aristoteles sampai 40 kali. Bahkan sampai hafal dan tidak paham. Jadi 40 kali. Orang jenius ini loh ya, belajarnya sampai 40 kali dan tidak paham-paham juga.
Kenapa dia dikatakan jenius? Dia menemukan dalam Al-Qanun fit Tibb, salah satu bukunya, Qanun fit Tibb ya. Qanun ini kok kan undang-undang, regulasi, aturan main. Ini buku ini dipakai selama 600 tahun di Eropa. Al-Qanun fit Tibb. Di dalamnya ada 15.000 jenis penyakit, cara mendiagnosisnya, mengobatinya, tindakan preventifnya bagaimana. Saking pinternya orang ini, ya kan? Tapi belajar filsafat, baca buku 40 kali nggak ngerti-ngerti. Dan terus, bukan berhenti, terus itu. Akhirnya dia jalan-jalan ke pasar, lalu dipanggil orang, "Pak, sini Pak, ini ada buku bagus Pak." Lalu beliau nemu buku judulnya Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristu. Nemu bukunya, buku pengantar, bukunya Al-Farabi. Gara-gara buku pengantar ini dia paham semua pemikir metafisika Aristoteles itu. Nah itu dia, itu cara belajarnya orang-orang hebat itu ya. Jadi kalau kita belajar, aduh ya sudah. Nah hari ini karena Cak Roji menika ada Bu Guru, ada Pak Guru ini Mbak. Jadi Mas Roji ini guru ya kan. Sekarang ada penyakit yang nyaris tidak ada obatnya di Indonesia, namanya brain rot ya, di negara-negara berkembang. Kerusakan fungsi otak permanen, kemunduran fungsi otak permanen. Tandanya 3, nomor 1 buruk dalam konsentrasi. Kemudian buruk dalam konsentrasi. Kemudian tapi di permukaan seolah-olah multitasking, bisa mengerjakan banyak hal, tapi konsentrasinya buruk. Oke. Yang kedua, nirempati, tidak peduli lingkungan. Jadi tidak konsentrasi, sudah nirempati ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa belajar apapun. Tidak bisa belajar apapun karena praktis kegagalan kognitifnya lebih dari 99%. Dan penyakit brain rot itu ditimbulkan karena sering megang HP. Tinggal 5 menit gue cak gur lari saat niki. Jadi sebentar lihat HP, 3 menit, 5 menit, ya kan? Sebentar lihat lagi. Padahal enggak ada apa-apanya di situ. Enggak keluar uang kah atau enggak. Nah itu dia, maka kalian kurangi ya. Jadi yang sebenarnya enggak terlalu berguna. Ya hanya kalau belajar mungkin dibutuhkan untuk ngerjakan tugas yang sebenarnya copy paste juga ya kan. Dulu sebelum ada HP dan lain-lain itu orang-orang pintar semua. Negara yang bikin TikTok negara mana? Justru di sana dilarang untuk anak SD, untuk anak usia dini sampai SMA. Jadi dilarang. Jadi kalau beli HP di Cina ini sekaligus begitu HP ini Anda pegang, HP ini tahu Anda umur berapa dan sekolahmu kelas berapa. Jadi tidak bisa nginstal itu. Berarti mereka jualan untuk apa? Dijual ke seluruh dunia agar orang-orang ini bodoh dan hanya mereka yang pinter begitu. Kok kita dan peminatnya rata-rata SMP dan SMA ya kan. Kalau ada guru masih seneng mainan TikTok atau orang tua macam saya seneng mainan itu terlambat lahir sebenarnya. Atau ulang tahunnya 3 tahun sekali. Nah kemarin ada kabar Rohim ulang tahun yang ke-17. Tapi 3 tahun sekali. Tua berarti kan. Kalau Ucun enggak usah dirayakan. Jadi Tuhan bilang begini, saya pencet waktu ini ya, mau dimulai katanya. Ucun sudah lahir sebelum itu. Jadi, Tuhan sudah semua, sebelahnya ada Ucun itu, ada lahir sudah ya. Lalu pencet. Nah, itu dia. Jadi beliau lahir sebelum Big Bang ya. Sebelum ada Big Bang, Ucun lahir. Beliau menyaksikan Big Bang. Ada 2, dulu Yusron ya. Jadi tahu Big Bang itu, Ucun itu tahu. Dari sana. Sampun. Jadi orang yang terkena penyakit ini di Indonesia paling banyak menimpa anak SD, terutama pasca pandemi kemarin. Leres gak cara sih? Anak kecil ya TK juga sudah berbahaya ini sebenarnya. Anak SMP lebih parah lagi. Nah, selain scroll video-video pendek tidak bermutu, penyebab brain rot itu juga game online. Itu juga parah sekali, dampaknya parah sekali. Oke, nah itu dia ya. Jadi kita ini sedih kalau kita lebih sedih kalau tidak terhubung dengan wifi atau wifi daripada nggak punya uang, ya kan?
Dulu internet itu barang mewah. Saya punya HP pertama kali 2003 itu Siemens bekas, Siemens A50. Itu harganya 1,4 juta. Di tahun itu pulsa paling murah 100.000. Tapi tidak semua counter jualan. Beli kartunya, kartu GSM-nya itu 400.000. Nomor saya yang sampai sekarang saya pakai itu ya. Jadi waktu itu HP masih barang mewah. Sekarang tidak, sekarang sudah jadi gaya hidup, sudah semuanya orang punya, semua orang punya. Nah, tapi nanti siklus kehidupan ini akan kata psikolog Daniel Kahneman ya. Nanti siklus kehidupan ini akan membuat orang back to nature, kembali ke alam. Sudah bosan dengan teknologi itu, jadi kembali ke alam akhirnya. Kalau orang Indonesia mau liburan kemana? Ke Thailand ya kan, yang murah-murah lah, Thailand ya, Bali. Bali sudah tidak enak katanya rasis ya. Udah ke Thailand, ke mana? Ke Singapura ya, itu liburan orang Indonesia itu. Mau lihat gedung-gedung ya. Kalau orang yang kelas menengah lebih kaya sedikit liburan ke Eropa. Orang yang sangat kaya itu liburannya kemana? Ke Afrika, ke hutan-hutan. Terus nggak cara sih? Justru ke hutan. Mereka menikmati kehidupan di alam liar. Alhamdulillah kita nggak usah liburan ya kan? Nah kita udah di sini sudah. Ini surga ini mbak, baru tahu ya. Surga itu ciri-cirinya tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Sana ada sungai. Nah, ini surga, ciri-ciri sudah terpenuhi. Tidak ada caci maki ya kan? Jadi kenapa? Karena tidur semua kalau pagi itu ya. Duh, ini kehidupan surgawi sekali ya. Nah, nggak ada caci maki, tidur ya. Baik, karena itu nama pondok ini Bayitul Hikmah ya, bayi. Nah, bayi semua ya, damai. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Oke. Anda belajar apapun nanti susah paham kalau Pak, tapi kalau HP ini untuk bekerja, misalnya ada orang, mboten napa-napa. Tapi hindari lihat TikTok gitu ya, atau apa ya, dan lain-lain itu. Atau video-video short ya, itu berbahaya sekali. Jadi, ada waktu itu saya tidak mau sebutkan siapa, pokoknya ada bapak-bapak ngaji maghrib dengan kita, menayangkan ini, dan katanya cerita ke saya, lihat video. Ini untuk video katanya, artis siapa? Nggak masak katanya, karena sana wonten tirose tiang modern itu mboten adang katanya. Perempuan itu nggak mau masak katanya, dan itu ciri modern, ciri kemajuan katanya, perempuan itu nggak masak. Semua usah ditinggali, saya gitu, nggak usah dilihat. Gitu itu peyok nanti, nggak kerja ya kan. Peyok itu seperti umplung kena injak itu loh, nah itu dia. Oke, jangan lihat itu, ngapusi itu Pak katanya. Oke. Kita teruskan, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi ini, mana tadi? Fil waqi ya. Fakaifa la takunu masawihi fil waqi. Bagaimana mungkin keburukannya fil waqi secara nyata atau dalam kenyataan secara faktual, wa nafsil amri masawi, dan memang pada dirinya sendiri buruk indahu baginya, bagi mandar itu ya. Fa wala yataqidul kamal. Meskipun atau padahal, dan orang tadi layak takitul kamal, dia tidak meyakini adanya kesempurnaan min nafsi pada dirinya. Wala yanzuru ila uyubihi bianil ihtikor, tapi juga tidak memandang keburukan ila uyub, pada keburukan-keburukannya dengan kacamata atau dengan perspektif, dengan sudut pandang yang hina. Saya ini tidak punya kesempurnaan, jauh dari itu. Saya tidak meyakini ada kesempurnaan dalam diri saya. Tapi tidak memandang keburukannya tidak memandang keburukannya dengan kerendahan hati. Fala ya'udduha uyuban kama huwa halul ghafilin. Dan tidak menganggap aib-aibnya itu ya sebagaimana kada fala ya'udduha, lan ora milang-milang ya, ha ing uyub, dan tidak menganggap itu semua masawi tadi sebagai aib ya, kama huwa halul ghafil, sekarang seperti orang-orang yang lalai.
Baik, berikutnya mangkanat haqaiquhu da'awi, kalau kebenaran saja. Orang yang kebenarannya atau kebenarannya itu ternyata hanya pengakuan belaka, klaim belaka. Apalagi keburukannya begitu. Apa yang dimaksud haqaiq kebenaran? Ay ulumuhu wa ma'arifuhu. Ilmu dan ma'rifatnya allati ya'rifuhan nasu minni. Yang orang-orang bisa mengakses mengetahui dariku. Da'awi itu sebentuk pendakuan. Mendaku itu mengklaim ya, mendaku. Indi wa fi i'tiqadi, bagiku dan dalam keyakinanku. Fakaifa la takunu da'awi, bagaimana mungkin kebohongan saya ini, pengakuan saya ini bukan pengakuan yang palsu. Kebaikan saya loh, saya ngaku-ngaku baik. Berarti kan kebaikan saya palsu. Apalagi keburukan saya. Bagaimana mungkin bukan pengakuan yang palsu? Saya pada dasarnya memang buruk. Jadi orang yang kebaikannya, kebenarannya sekedar pengakuan saja, pendakuan saja, bagaimana mungkin pengakuannya tidak berstatus pengakuan palsu? Tadi palsu saja. Atau boleh kalau mau lebih gampang ngerti, orang yang kebenarannya saja penuh kebohongan, apalagi kebohongannya. Nah itu dia. Ya ini bahasanya agak bulat ya, tapi tujuannya biar paham ya, kita sederhanakan bisa saja. Fakaifa la takunu da'awi fihi ma taqaddama, dalam hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, wa ka'annahu yaqulu, seolah-olah Imam Ibnu Athaillah, guru Alexandria, berkata begini. Ana fi jamil ahwali mu'taqidun litaksir. Dalam segala kondisi saya ini mu'taqidun litaksir. Memang mu'taqid terhadap segala bentuk kekurangan min nafsi, dari diriku. Saya ini dalam segala kondisi ya memang diliputi kekurangan, kesalahan-kesalahan atau ketidaksempurnaan. Saya orang meyakini dalam diri saya dalam segala hal saya ini mu'taqid, beriktikad atau meyakini bahwa banyak kekurangan pada diri saya. Serta wa mutarajjinil afwa, dan berharap kepada pengampunan dari Allah. Walaisa li halatun a'taqidu bihal kamal, walaisa li halatun, sehingga tidak ada ruang, tidak ada celah sedikit pun yang aku yakini terdapat kesempurnaan. Pada ahwal ya. Wa hadza mislu ma taqaddama min annal kamal al mansub. Ini adalah contoh atau analogi dari penjelasan sebelumnya, bahwasanya annal kamal al mansub, sungguhnya kesempurnaan mansub yang disematkan, ditabalkan dalam pada seorang hamba, nuqsanun adalah kekurangan. Setiap kesempurnaan yang disematkan itu ditempelkan, dilekatkan pada hamba, itu adalah sebentuk kekurangan sebenarnya. Alat tahqiqi, secara hakiki. Fama dzannuka bi nuqsanihi. Lantas pendapatmu apa dengan kekurangannya itu? Semua yang kita anggap sempurna itu sebenarnya kekurangan. Sudahlah kita penuh dosa seperti ini, tapi Tuhan tetap menerima kita. Dia tidak berhenti mengasihani kita, dan kasihnya tidak bersyarat. Sejauh-jauhnya kita meninggalkan Tuhan, tetap saja dia menanti kita, dia menunggu kita. Kalau kita datang dalam keadaan duduk, dia berdiri menyambut kita. Ini perumpamaan saja ya. Kalau dia datang berjalan, dia menyambut. Kalau kita datang berjalan, Tuhan menyambut kita dengan berlari. Baik, saya ulangi singkatnya begini teman-teman, kesimpulannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali dosa-dosaku ini membuat lidahku keluh, membuat lisanku ini terhenti untuk berdoa, maka senantiasa kemurahan-Mu ya. Maka senantiasa kemurahan-Mu menggerakkan lisanku untuk berdoa. Tidak ada yang menghalangi Tuhan ya untuk. Bagaimana ayatnya? Wa ma nahnu bimasbuqin. Tuhan tidak bisa dibalap. Tuhan tidak bisa dikalahkan. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Setiap kali sifat-sifat burukku ini membuatku putus asa,
maka karuniamu, anugerahmu membuatku bangkit, bergegas atau bersegera. Ini kita bisa melihat dari dua sisi sebenarnya ya, tapi yang paling mudah memahami, karena ini berhubungan dengan hikmah sebelumnya ya. Pengetahuan kita terbatas. Kalau kita punya pengetahuan itu karena Tuhan memperkenalkan diri. Jadi kalau kita punya pengetahuan itu karena Tuhan memperkenalkan diri. Bagaimana ayatnya itu? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Allah akan menampakkan ayat-ayatnya kepada kita ya. Baik, hikmah yang kedua tadi kesimpulannya adalah orang yang kebaikannya saja masih buruk, maka bagaimana mungkin keburukannya tidak buruk. Waman kana taqaiku da'wi fa kaifa la takunu da'wi. Barang siapa yang kebenarannya ternyata masih palsu, hanya pengakuan saja, bagaimana mungkin kepalsuannya bukan palsu, tidak palsu, pasti lebih palsu lagi. Nah, ini yang digarisbawahi pada hikmah pertama adalah kita tidak boleh berputus asa malam ini ya. Yang kedua, jangan menganggap diri kita sempurna. Sudah, itu poinnya. Jadi kita lama ngobrol tadi itu, 6 kali mawon niku Cahur. Jangan putus asa. Yang kedua, jangan menganggap diri kita sempurna. Karena kebaikan kita itu terkontaminasi, dicampuri oleh keburukan ya. Oke. Saya ulangi lagi, kesimpulannya 2 ya. Oke. Yang pertama, tidak boleh berputus asa, jangan berputus asa karena kasihnya tidak terbatas, ampunannya tak terperi. Yang kedua adalah apa tadi? Jangan. Oke, padahal belum 2 hari ya, Masya Allah. Yang kedua, jangan apa? Jangan menganggap diri kita sempurna. Karena setiap bahkan yang benar saja menurut kita ternyata sandal, sapu, sabun, salah. Jadi jangan menganggap diri kita sempurna. Ini apa ya? Kepanjen ini kecil. Kita ini kecil ya. Misalnya begini, kita dengan desa ini lebih besar mana? Desa ya. Ngempit ini bagian dari Kepanjen kecamatan. Ada nggak yang lebih besar dari kecamatan? Ada, namanya kabupaten. Yang lebih besar dari kabupaten, Cun. Namanya, itu dia, Cun ya kan, provinsi. Ada nggak yang lebih besar dari provinsi ini? Ada ya, negara. Di atasnya Indonesia ini masih ada, Asia Tenggara, benua Asia, bumi. Ternyata bumi ini kecil, sebutir debu saja. Di antara kalau dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Tahu ya, galaksi itu seperti susu diaduk, itu Bima Sakti, Milky Way. Ternyata yang seperti galaksi Bima Sakti yang terdiri dari 2 miliar bintang, 2 miliar tata surya, solar system, yang seperti itu ternyata ada 2 miliar lagi. Jadi tidak kelihatan. Jadi kalau di zoom tidak kelihatan kita itu. Kok kita bumi itu loh tidak kelihatan. Soalnya kula niku tunggu yo Cak Hur nek yang napa nggih, kemelinti ya, kemelinti itu sombong. Dia itu kecil, tidak kelihatan. Apa yang bisa kita sombongkan? Sudahlah kita ini kecil dan penuh dosa lagi, Tuhan masih mau menerima kita. Itu kan hebat. Nah, itu dia. Tuhan membuka napa nek riatin niku Cak Reci namine. Kalau pejabat itu supaya tamu datang itu apa? Napa? Nggih, apa namanya? Nggak ada yang bagus tadi kalimatnya. Nggak, open house. Nah, itu open house. Nah, ya itu halal bihalal. Nah, saya mau nyebut halal takut menyinggung perasaan ya. Bang, halalin aku bang. Nah, oke. Pejabat itu open house. Itu ke anggota parpolnya saja misalnya. Setahun sekali, itu pun palsu ya kan. Tuhan itu mau secara resmi open house sehari 5 kali ya toh. Namanya sholat. Waduh, open house ini apa tadi? Oke, open house itu buka pintu.
Jadi dia pintunya dibuka, nerima orang salaman itu loh. Oke. Atau halal bihalal, kalau halal bihalal itu ya istilah Indonesia ya, dalam bahasa Arab tidak ada. Oke. Ini setahun sekali, bupati biasanya. Loh Tuhan, ini open house 5 hari sekali, 5 kali sehari. Bahkan kalau sudah 2/3 malam, berarti lewat jam 12, dia bertanya dalam hadis qudsi, kita baca kalau baca tiba malam Jumat. Apa itu? Hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin, unilu bi'alal maratib. Itu yang kalian baca. So, tidak dihayati ya tidak ngerti. Hal min mustaghfirin, adakah yang beristighfar, adakah yang taib, yang bertaubat, adakah yang min talibi hajatin, yang mengadukan, yang menyampaikan proposalnya atau kebutuhan-kebutuhannya ke saya. Saya pasti unilu, saya pasti anugerahi dia. Nah itu dia. Itu kan hebat sekali sebenarnya. Kita kecil ya, makanya setiap sholat kita takbir, Allahu Akbar gitu, agar kita ingat kita ini sangat kecil ya. Terus apa yang sempurna dari kita? Ya enggak ada. Tapi sudahlah begitu, Tuhan itu tetap ramah, mengampuni, menjawab ihsan, bahkan baik kepada kita yang jahat dan seterusnya ya. Imtinan, memberi karunia kepada yang paripurna ya, kepada kita yang pendosa ini. Nah itu dia ya. Nah kalau sifat ini kita punya, kita tidak ada benci ke orang lain. Jadi kita pulang ngaji Zahur ya, ketemu orang di jalan, ya, teler ya mabuk, nerokoi, nerokok salawasi neng ini. Nah jangan, belum tentu ya kan. Baru ngaji ya kan, baru ngaji. Kalau sudah khutbah Jumat dia merasa dikawal malaikat Jibril ya. Padahal belakangnya itu malaikat Israel ya, sudah mengintai sebenarnya. Baik, mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.